Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Bila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Di video kali ini aku mau masak-masak lagi ya teman-teman. Nah, pagi ini aku mau masak gulai ikan, tapi di sini aku mau campur dengan keladi atau kalau di kampungku namanya kemumu ya teman-teman. Kalau di tempat teman-teman ini namanya apa? Boleh dong komen di kolom komentarnya aku. Kemumu ini enak kali digulai dengan ikan ataupun dengan ayam ya teman-teman, apalagi ikannya itu ikan kecil-kecil, enak banget loh teman-teman digulai pakai kemumu. Nah, karena di rumah itu aku cuma ada ikan karang yang besar-besar ini, dan sebetulnya aku punya ikannya kecil-kecil, cuma kata nenek anak-anak nggak usah pakai ikan yang kecil-kecil, takutnya nanti anak-anak nggak bisa makan, takutnya nanti anak-anak itu ketulangan gitu ya teman-teman. Makanya di sini kata nenek anak-anak pakai ikan yang besar-besar itu aja. Nah, ini tadi untuk kulitnya itu udah aku buang ya teman-teman. Nah, lanjut di sini aku mau potong-potong, tapi sebelumnya ini untuk airnya aku kasih garam ya, direndam pakai garam, takutnya gatal gitu ya teman-teman, agar gatalnya itu hilang. Tapi biasanya yang namanya kemumu itu nggak gatal ya teman-teman, walaupun nggak kita rendam menggunakan air garam. Nah, di situ aku juga udah siapkan untuk santannya. Tadi santannya itu seperti biasa aku blender aja teman-teman, karena aku beli kelapanya itu waktu aku ke pasar di hari Jumat kemarin. Jadi kalau kelapa itu dalam kulkas, kalau kita eh, pakai tangan merasnya itu harus pakai air panas gitu, kita siram ya teman-teman, biar untuk santannya keluar gitu. Nah, ini untuk santannya itu aku blender aja untuk kelapanya, karena kalau beli di pasar itu untuk kelapanya itu teksturan parutnya itu kasar loh teman-teman, jadi kalau diperas pakai tangan itu nggak keluar banget untuk santannya. Tapi sekarang aku tuh udah ketagihan ya teman-teman, kalau eh, bikin santan kelapa itu aku selalu blender, menurutku hasilnya itu lebih kental ya teman-teman. Nah, alhamdulillah ini untuk suluh keladinya atau untuk eh, batang keladinya aku udah selesai ya teman-teman. Nggak semuanya aku masukin, kata nenek anak-anak nggak usah semua, karena takutnya anak-anak nanti nggak mau makan. Yang suka cuma aku kedua, neneknya anak-anak aja. Nah, itu kemarin aku minta di rumah tetangga ya teman-teman. Nah, seperti biasa itu aku untuk bumbu gulainya tadi udah aku haluskan menggunakan tangan, aku nggak record ya teman-teman saat ngalusinnya. Takutnya teman-teman di sini bosan liatin aku setiap hari ngalusin pakai batu ajaib aku itu, atau pakai batu giling itu ya teman-teman. Nah, seperti biasa untuk bumbu gulai aku tuh aku pakai bawang merah, bawang putih, kunyit dan jahe ya teman-teman. Nah, jangan lupa juga kalau aku selalu pakaikan jeruk nipis ya teman-teman untuk gulainya, biar rasa asamnya itu menurutku tuh lebih mantap aja gitu ya teman-teman kalau pakai jeruk nipis. Dan aku juga tambahkan asam kandis untuk rasa asamnya. Menurutku kalau untuk bumbu masakan ini mungkin setiap orang beda-beda ya teman-teman, jadi nggak ada aturannya harus begini harus begitu untuk bahan dan bumbunya, sesuaikan aja menurut selera teman masing-masing ya kalau untuk bumbunya itu. Nah, aku tuh kalau masak itu nggak kefokus gitu untuk bumbunya ya teman-teman, harus sama gitu dengan bumbu orang lain. Cuma kalau misalnya aku nyoba resep orang lain, aku pasti sesuaikan dengan bumbunya ya teman-teman. Mencoba resep orang lain itu nggak ada salahnya juga ya teman-teman, buat kita ganti-ganti menu juga. Nah, kalau teman-teman senang dengan bumbu gulai aku, silakan di recook ya teman-teman. Nah, ini menurutku kalau untuk bumbu gulainya
aku ini udah biasa aku pakai ya teman-teman. Seperti biasa aku selalu pakai cabai rawit. Karena kalau masak gulai ini kita nggak menggunakan cabai rawit itu menurutku itu rasanya itu agak kurang gimana gitu ya teman-teman. Dan untuk aromanya pun agak kurang karena aroma khas cabai rawit itu pas kita masak itu eh, wangi banget loh teman-teman. Beda banget kalau kita nggak menggunakan cabai rawit. Nah kalau untuk cabai merahnya seperti biasa juga aku selalu memakai cabai merah giling yang dijual jadi di pasar itu ya teman-teman. Nah pas beli cabai gilingnya itu kita juga harus pandai-pandai buat memilih ya, karena kadang-kadang ada cabai giling itu yang rasanya asam gitu ya teman-teman dan asin. Nah kalau aku beli di langganan aku ini untuk cabai giling itu rasanya itu pas ya teman-teman, nggak rasanya nggak asam dan juga nggak asin. Karena kan kadang-kadang orang bikin cabai giling ini ada yang dicampurnya pakai wortel gitu ya teman-teman, jadi untuk warnanya itu agak beda gitu dengan cabai giling yang asli tok cabai giling gitu. Dan untuk harganya pun juga beda ya teman-teman. Kalau cabai giling yang biasa aku beli ini harganya itu sesuai dengan harga cabai merah yang belum digiling gitu ya teman-teman. Misalnya cabai merah itu harganya 50.000 1 kilonya, jadi untuk cabai giling yang biasa aku beli ini juga 50.000 harga untuk 1 kilonya. Nih sambil masak aku sambil beres-beres juga di area kompor. Nih itu aku juga masak air panas ya teman-teman. Seperti biasa aku tuh selalu masak air panas setiap pagi untuk aku minum sendiri ya teman-teman. Kalau anak-anak dia tuh lebih suka air yang di dispenser gitu. Nah aku tuh lebih senang kalau minum itu air masak gini ya teman-teman. Nggak tahu kenapa padahal di dispenser gitu juga ada air panas gitu ya teman-teman, cuma aku lebih senang aja aku masak sendiri untuk airnya. Nah teman-teman di rumah kalau minum tim minum air yang direbus atau tim minum air galon gitu. Kalau aku di rumah ini 2 versi ya teman-teman. Kalau anak-anak itu sih tim minum air galon, kalau aku tim minum air rebus ya teman-teman. Makanya setiap pagi itu aku selalu rebus untuk air itu sebanyak 1 teko itu ya teman-teman. Takarannya itu sekitaran 2 liter gitu, karena aku selalu membiasakan diri kalau minum air putih itu sebanyak 2 liter untuk 1 harinya. Karena kalau misalnya aku kurang minum dari 2 liter bawaan aku tuh ngantuk loh teman-teman, kayak kurang cairan gitu, mungkin karena udah terbiasa juga kali ya. Nah tadi untuk gulaiku udah matang, lanjut aja di sini aku mau beberes di area bagian meja makan ini ya teman-teman. Aku mau ngeluarin mangkok-mangkok bekas taruh sambal semalam gitu ya teman-teman, karena udah habis. Jadi di sini aku mau bersih-bersih di area meja makan ini. Dan di sini aku juga mau mindahkan mangkok-mangkok yang selesai dicuci yang udah kering, aku pindahkan ke dalam lemari piring ini ya teman-teman, biar di luar itu nggak terlalu bertumpuk dan banyak gitu untuk piring-piringnya. Nah ini lanjut aku lap-lap di bagian meja makan, karena ini pintu jendela aku belum kubuka untuk kain pintunya ya teman-teman. Lanjut nih mau kubuka untuk kain pintunya. Ini juga di luar itu udah terang gitu ya teman-teman, udah sekitaran jam 6 gitu. Nah aku tuh kalau mulai aktivitas aku tuh di jam 5 subuh gitu ya teman-teman, jam 5 pagi. Karena Bang Rafa pun bangunnya itu di jam 5 pagi, karena kan dia harus berangkat ke sekolah itu jam 6 ya teman-teman. Nah jadi aku tuh pagi-pagi langsung aja masak. Jadi kalau aku masak pagi-pagi ini nanti aktivitasku di siang hari udah mulai berkurang gitu ya teman-teman. Paling ya aku nyapu atau nyuci piring gitu. Nah jadi aku juga punya waktu buat nemani si adek Rafiq main gitu ya teman-teman. Lanjut di sini aku mau buangin dulu untuk sampah keluar, karena ini sampahnya udah penuh di dalam kantong plastik itu ya teman-teman. Nah ini di luar itu udah terang banget ya teman-teman. Nah ini udah sekitaran jam 7
itu aku udah pulang ngantar si Abang Razik NDA juga ya teman-teman. Nah, aktivitas aku tuh tadi selesai aku bersih-bersih di meja makan, aku tinggal dulu buat ngantar si Abang Razik NDA, jadi baru aku sambung lagi buat berberesnya itu pulang ngantar di NDA, yaitu sekitar jam setengah tujuan gitu ya teman-teman. Nah, ini lanjut aku mau nyuci spray karena itu spray diompolin si adek Rafiq ya teman-teman. Nah, itu pun aktivitasku hari ini padat banget ya teman-teman. Aku juga mau ngejemur kasur yang diompolin si adek, cuma nggak aku videoin waktu aku ngejemur kasur yang diompolin si adek Rafiq ya teman-teman. Takutnya teman-teman bosan liatin aku setiap hari ngejemurin kasur. Nah, ini lanjut aku mau nyuci aja spraynya si adek Rafiq. Nah, ini aku nggak masukkan ke mesin cuci ya teman-teman, jadi aku mau cuci tangan aja untuk spraynya biar bau dari ompol si adek Rafiq itu hilang ya teman-teman. Karena kan kalau masuk mesin cuci itu nggak cuma diputar-putar aja ya teman-teman, jadi nggak bersih gitu. Takutnya bekas-bekas dari ompolan si ade itu kan takut nggak bersih gitu ya teman-teman. Nah, ini aktivitasku di pagi hari ini ya teman-teman. Aku tuh kalau kerja itu sukanya itu pagi-pagi, jadi kondisi badan ini masih fresh ya teman-teman, dan masih semangat buat bekerja. Tapi kalau udah siang itu malas banget loh teman-teman buat beraktivitas kayak memasak, kayak mencuci. Mungkin karena cuaca juga ya teman-teman, kalau siang itu panas jadi bawaannya itu malas aja. Enaknya itu kalau udah siang itu berbaring aja di kamar sambil ngidupin AC gitu loh teman-teman. Apalagi daerah Kota Pekanbaru sekarang ini panasnya itu luar biasa banget. Tapi hari ini pas aku bikin video ini, pas aku jemur kasur si Ade Rafiq itu eh, tadi tuh sempat gerimis sebentar, terus aku angkatin untuk kasur si Ade Rafiq. Habis itu terang loh teman-teman sampai sore, panasnya itu luar biasa banget. Dan untuk spray si Ade Rafiq ini juga kering juga akhirnya di sore harinya ya teman-teman. Gimana nih cuaca di kota teman-teman saat ini? Apakah udah turun hujan atau panas banget atau suka nggak menentu gitu untuk cuacanya? Karena cuaca yang gak menentu seperti sekarang ini, jadi banyak banget loh teman-teman anak-anak yang demam, yang batuk, yang pilek gitu ya. Jadi kemarin itu aku bawa si Abang Razik ke klinik, banyak banget anak-anak yang terserang batuk dan pilek itu. Dan si Abang Razik juga sampai sekarang masih pilek dan batuk ya teman-teman, cuma udah agak berkurang gitu untuk pilek dan batuknya, nggak begitu kuat kali ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman di rumah jangan lupa ya jaga kesehatannya, minum vitamin dan makan makanan yang bergizi ya, terutama harus banyak konsumsi air putih ya teman-teman. Di sini aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah setia nontonin video aku dari awal hingga akhir. Terima kasih juga bagi teman-teman yang udah share video aku ke top komunitasnya ya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, jangan lupa ya like dan subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbarunya aku. Semoga aja ya video aku ini bisa memberi motivasi dan manfaat buat teman-teman semua. Seandainya di video aku ini ada nilai-nilai positifnya, jangan diambil ya teman-teman, dan jangan ditiru juga. Lanjut ini ya teman-teman, aku mau sekalian ngeluarin jemuran. Nah, ini aku nyucinya sekarang itu di sore hari ya teman-teman. Anak-anak udah pada pulang sekolah semua, udah pada mandi. Aku lanjut nyuci, dan untuk jemur-jemurnya aku jemur keluar itu di pagi harinya. Aku lupa nih sapa-sapa teman-teman di rumah. Teman-teman di rumah yang lagi nontonin video aku ini lagi ngapain aja, lagi santai kah atau lagi beraktivitas sama seperti aku? Aku temani ya teman-teman aktivitas dan santainya lewat video aku ini.
Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum, bye bye.